Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Fajar Rohmah dengan NIM 87797979999, Prodi PGSD semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang dilampirkan oleh Ibu dosen yang mengampu mata kuliah filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, aksiologis, dan keterkaitan antara ketiganya. Jadi, ontologi sendiri adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan realitas yang ada di kehidupan nyata. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi tidak hanya menjawab apa yang dipelajari, tetapi juga menjawab bagaimana sifat dan keberadaan sesuatu yang dipelajari itu dalam kenyataan. Yang pertama, hakikat ontologi dalam ilmu. Ontologi menjelaskan apa yang benar-benar menjadi realitas, baik yang dapat ditangkap oleh panca indera maupun tidak. Yang kedua, batas objek-objek kajian dalam suatu ilmu sehingga jelas apa yang termasuk dalam bidang tersebut. Dengan kata lain, ontologi menjadi fondasi awal seseorang mempelajari ilmu yang ada di dunia ini karena mengetahui apa yang dikaji. Jika kita tidak mempelajari ontologi, kita akan kehilangan arah. Kedua, objek dalam ontologi. Dalam kajian ontologi, objek ilmu biasanya menjadi dua, objek material dan objek formal. Objek material sendiri itu meliputi ilmu pendidikan, manusia sebagai peserta didik, sedangkan biologi itu sebagai makhluk hidup, dan sosiologi itu menjadi kehidupan sosial. Sedangkan objek formal itu sendiri yaitu sudut pandang atau cara melihat objek tersebut, seperti dalam pendidikan dilihat dari proses belajar, kemudian dalam psikologi dilihat dari perilaku dan mental, dan dalam sosiologi dilihat dari interaksi sosial. Ontologi itu juga membahas bagaimana sifat realitas, misalnya konkret nyata, dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, contoh benda, tubuh manusia, dan lingkungan sekitar. Sedangkan abstrak tidak terlihat itu hanya dapat dimahami melalui pikiran, seperti contoh nilai, norma, kecerdasan, dan motivasi. Contoh realitas dalam kehidupan nyata dalam bidang lingkungan pendidikan, yaitu seorang guru mengajar di kelas. Objek yang dikaji adalah siswa, manusia, bukan benda mati. Kemudian, siswa memiliki emosi, pikiran, latar belakang yang berbeda. Proses belajar bersifat dinamis dan setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan tidak selalu sama. Kemudian implikasinya atau penerapannya, guru tidak bisa menyamakan semua siswa karena siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian metode mengajar harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa. Yang seperti yang pertama tadi, karena latar belakang dan kecerdasan siswa yang berbeda-beda, jadi kita harus memilih metode yang pas sesuai dengan siswa masing-masing. Kemudian, pembelajaran tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga perkembangan dan sikap keterampilan. Dan pentingnya ontologi dalam ilmu itu, ontologi memiliki peran penting, yaitu memberikan arah dan batasan dalam suatu ilmu. Kedua, mencegah kesalahan dalam memahami objek kajian. Dan terakhir, menjadi dasar dalam menentukan metode dan pendekatan pembelajaran. Dan ada di soal nomor 2, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang bagaimana ilmu itu pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan dibenarkannya. Memastikan bahwa pengetahuan tersebut dapat dipercaya, logis, dan sesuai dengan kenyataan. Dan bagaimana ilmu itu diperoleh menurut epistemologi? Epistemologi mengkaji asal-usul pengetahuan dalam kehidupan nyata. Manusia memperoleh ilmu melalui A. Pengalaman langsung, empiris. Pengetahuan diperoleh atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Contoh nyata, siswa memahami tanaman tumbuh karena mengamati langsung proses menanam dan menyiram yang diajarkan oleh guru di sekolah. Kemudian, kedua, akal atau pikiran, rasional. Pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir logis secara kognitif. Contoh nyata, siswa menyelesaikan soal matematika dengan penalaran, bukan hanya menghafal. Ketiga, otoritas sumber terpercaya. Pengetahuan berasal dari orang yang dianggap ahli, seperti murid mempercayai guru karena dianggap lebih ahli. Kemudian pengalaman interaksi. Pengetahuan diperoleh melalui diskusi dan interaksi dengan orang lain. Contoh nyatanya itu memahami suatu materi lebih baik setelah diskusi kelompok daripada dia belajar sendiri. Kemudian, dalam epistemologi ada berbagai metode memperoleh ilmu, yaitu dengan cara metode ilmiah. Metode ilmiah itu meliputi observasi, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Dan ada metode induktif, metode deduktif. Kemudian, bagaimana kebenaran diuji menurut epistemologis? Epistemologis memastikan bahwa itu benar, bukan hanya sekedar opini. Tetapi, epistemologis juga menguji dengan kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis. Contoh nyata epistemologis dalam kehidupan sekolah yaitu guru mengamati siswa yang sulit memahami materi. Kedua, mencoba beberapa metode seperti ceramah, diskusi, dan praktik. Yang ketiga, mengumpulkan hasil nilai dan respon siswa. Dan terakhir, menentukan metode yang paling efektif dalam pembelajaran di kelas. Secara sederhananya, epistemologis mendapatkan dan memastikan kebenaran ilmu itu secara nyata dan dapat dibuktikan bukan hanya sekedar opini saja. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Hakikat aksiologi itu sendiri yaitu memiliki nilai guna manfaat nyata
Yang kedua, digunakan sesuai norma dan etika. Yang ketiga, mengarah pada kebaikan bersama. Artinya, orang yang berilmu tidak cukup hanya tahu, tetapi harus bijak dalam menggunakan ilmunya. Terutama aksiologis itu sendiri, nilai, value. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, baik, dan keluarga, dan berharga dalam kehidupan. Jenis nilai dalam penggunaan ilmu. Nilai norma digunakan untuk kejujuran dan tanggung jawab. Nilai sosial, kepedulian terhadap orang lain, dan nilai praktis, manfaat langsung dalam kehidupan. Contoh nyata, siswa belajar tanpa menyontek itu termasuk memiliki nilai moral. Etika, baik dan buruk. Etika berkaitan dengan aturan-aturan bagaimana ilmu digunakan secara benar. Seperti contoh, menggunakan internet untuk belajar, etis. Menyebarkan hoaks atau plagiarisme, tidak etis. Sendiri dalam aksiologis, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, menyelesaikan masalah nyata, membangun peradaban yang lebih baik. Contoh nyata di dalam kehidupan sekolah itu digunakan untuk tasi, bermanfaat. Teknologi untuk menyontek saat ujian dan bermain game di sekolahan, tidak etis. Guru dalam aksiologis yaitu menanamkan nilai kejujuran dan disiplin, mengarahkan siswa menggunakan ilmu untuk hal positif dan menjadi contoh etika dalam bertindak. Pentingnya aksiologis dalam pendidikan yaitu membuat siswa yang tidak hanya pintar tetapi juga berakhlak, karena akhlak lebih baik daripada ilmu. Kemudian menyeimbangkan antara pengetahuan dan moral. Here keterkaitan antara ontologis, epistemologis, dan aksiologis yaitu ketiga unsur ini adalah kesatuan yang saling berhubungan dalam membangun ilmu pengetahuan yang utuh. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Ontologis yaitu menentukan apa yang dikaji, objek dan hakikatnya. Epistemologis menentukan bagaimana ilmu diperoleh, cara, metode, dan kebenarannya. Aksiologis sendiri menentukan untuk apa ilmu itu digunakan, nilai, etika, dan tujuan. Keterkaitannya, ketiganya itu membentuk alur berpikir yang sistematis. Apa itu ontologis, bagaimana epistemologis, dan untuk apa aksiologis. Artinya, objek ilmu harus jelas dulu secara ontologis, baru ditentukan cara mempelajarinya secara epistemologis, lalu diarahkan pada manfaatnya aksiologis. Kemudian keterkaitan makna saling melengkapi. Ontologi tanpa epistemologis, ilmu tidak bisa dibuktikan. Kemudian epistemologis tanpa ontologi, tidak jelas apa yang diteliti. Yang terakhir, aksiologis tanpa keduanya, ilmu bisa disalahgunakan. Jadi kesimpulannya, ontologi, epistemologis, dan aksiologis adalah fondasi utama filsafat ilmu. Karena ilmu yang baik harus jelas apa yang dikaji, benar cara memperolehnya, dan bermanfaat serta bermolar dalam penggunaannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.